30 Juli 2019, peristiwa yang Anda alami itu genap 3 tahun. Apa yang Anda rasakan sampai saat ini? Terlalu capek sudah. Cari keadilan. Apa kira-kira menurut Anda motif di balik peristiwa ini? Ini saya lihat memang ada Kaitannya dengan berita. Karya jurnalistik. Ya. Sebelum kejadian itu, ada nggak misalnya ancaman teror melalui WA, SMS kepada Pak Asnawi maupun istri? Kalau saya lihat, memang ini sudah memang ada skenario yang memang disusun begitu rapi untuk menghabisi sekeluarga. Kenapa Anda begitu yakin dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widana bahwa kasus Anda akan terungkap? Saya melihat latar belakang dari Pak Kapolri juga, dari Baris Krim Mabes Polri, memang orangnya sudah terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Desa Lawi Loning Aman, Kecamatan Lawi Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Selasa pukul 1.30 dini hari 30 Juli 2019 menjadi sebuah peristiwa yang saat ini masih belum dilupakan oleh Asnawi, seorang jurnalis di Aceh. Ini disebabkan rumah, kendaraan yang dia miliki dibakar oleh orang tidak dikenal. Sejak peristiwa itu atau sejak 30 Juli 2019, Asnawi terus mencari keadilan, mencari penegakan hukum terhadap pelaku peristiwa yang membuat dirinya, istrinya, dan anak-anak mengalami trauma berat. Asnawi bukan hanya mengalami kerugian harta benda, tapi juga terganggu psikologinya. Hari ini kami mencoba berbincang-bincang dengan Asnawi, sebab 30 Juli 2021 mendatang peristiwa itu genap 3 tahun. Namun belum ada tanda-tanda penegakan hukum dan pengungkapan siapa sebenarnya pelaku dan apa motif dibalik semua itu. Assalamualaikum Pak Nawi. Waalaikumsalam Pak Saleh. Ya, saya kira kita udah jarak lebih 1 meter ya. Kita buka aja ya. Oke. Ya, mengikuti protokol kesehatan. Oke, baik. Saya panggil nih Pak Asnawi, Bung, Tengku, atau siapa? Panggil aja Asnawi. Asnawi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 30 Juli 2019, peristiwa yang Anda alami itu genap 3 tahun. Apa yang Anda rasakan sampai saat ini? Ya, saya melihat terlalu capek sudah. Cari keadilan. Saya ke sana kemari sampai saya menyurati sampai ke Mabes Polri. Dan terakhir saya menyurati Kadipropam Mabes Polri. Kenapa saya layangkan surat? Saya merasa kecewa, lamban sekali kasus ini bisa selesai. Sementara saya terus diselimuti was-was dengan keluarga kita. Dan kita bekerja juga kurang yakin. Kenapa kasus ini pelaku mesti berkeliaran? Oh gitu. Ya. Apa kira-kira menurut Anda motif di balik peristiwa ini? Apa karena berita atau karena mungkin ketersinggungan secara pribadi atau gimana? Ya, kalau saya sebagai seorang jurnalis, ini saya lihat memang ada kaitannya dengan berita. Karya jurnalistik. Iya. Apa itu kira-kira? Pengungkapan korupsi, dugaan penyimpangan atau apa?
Kalau saya lihat ini, memang ada dugaan kita dalam BAP di kepolisian kita sebutkan juga ini ada kaitannya dalam pemberitaan dugaan kasus korupsi yang cukup gencar di Aceh Tenggara yang pernah kita viralkan. Oh gitu ya. Ya. Sehingga terjadilah peristiwa ini. Sehingga terjadi peristiwa. Ini kita menduga-duga. Anda menduga-duga pelakunya ini Anda kenal? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Tapi setelah ada proses verbal awal atau penyelidikan sudah agak tercium ya siapa kira-kira pelakunya? Ya sudah. Sudah ya. Itu berdiri sendiri atau kira-kira ada orang yang ada big boss di balik semua ini? Kalau saya melihat dalam kasus ini tidak mungkin berdiri sendiri. Iya. Karena kedatangan pria yang tidak dikenal itu, ya kita memang tidak kenal dia, tetapi dia mencari tahu di mana rumah kita. Dan ini kita melihat dari perjalanan kasus, ya memang sengaja orang diutus mencari rumah kita. Toh dia mengapa mencari rumah kita? Kita tidak kenal dia. Apa urusannya dengan kita? Kita pun tidak pernah berurusan dengan dia. Nah sebelum kejadian itu ada nggak misalnya ancaman teror melalui WA, SMS kepada Pak Asnawi maupun istri? Tidak pernah. Kita di Aceh Tenggara itu jarang sekali yang berbentuk yang seperti itu. Dia biasa langsung action gitu. Oh, atau Anda diikuti misalnya kendaraan Anda diikuti, pernah diikuti ketika Anda ke pasar misalnya atau Anda ke masjid gitu. Kalau saya lihat memang ini sudah memang ada skenario yang memang disusun begitu rapi untuk menghabisi sekeluarga. Kenapa saya katakan begitu? Saya pada hari Kamis sekitar tanggal 27 itu saya berada di bandara. Bandara mana ini? Bandara Kuala Namu. Kuala Namu. Ya, Medan. Mau berangkat ada rapat kerja hari Sabtu di kantor. Nah, saya kena jalur Aceh Tenggara begitu sulit jalur transportasi, kita naik pesawat sampailah di Banda Aceh hari Kamis juga. Nah, hari Jumat saya menyempatkan diri melepas kepergian Bupati Aceh Tenggara Raidin Finem naik ke Tanah Suci. Tak lama saya melepas, lalu Pak Kapolres juga menelepon, Asnawi di mana? Saya Pak Kapolres lagi melepas Pak Bupati. Pak Bupati juga menunggu Pak Kapolres. Lah Pak Kapolres juga ketemu akhirnya, tapi sudah saat itu mobil Bupati rombongan akan berangkat. Ya. Nah, keesokannya hari Sabtu kita rapat di kantor. Rapat di kantor Sabtu sampai sore. Saya mau pulang pada saat itu tiket pesawat udah habis. Habis terjual jam 5, habis jam 6 habis. Akhirnya saya naik bus. Bus ke Medan. Dari Banda Aceh? Dari Banda Aceh ke Medan naik bus. Tadi Anda kerja di mana? Saya kerja di Serambi. Oh, di Harian Serambi Indonesia. Anda jurnalis Serambi Indonesia? Ya. Harian Serambi Indonesia Aceh. Terus? Saya berangkat pada malam itu sampai pagi di Medan. Sampai di Medan sana, saya menginap di hotel. Karena perjalanan kita ini kan agak melelahkan. Kita sewa travel untuk berangkat pada malam hari. Jam 3 saya sampai. 3 pagi? 3 pagi sampai. Paginya itu saya ditelepon oleh Camat Lawi Bulan pada saat itu dijabat oleh Jahrul. Abang di mana di rumah? Bang, kita besok hari ini ada acara sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara. Sosialisasi narkoba gitu kan. Baik, abang akan datang pagi itu. Nah, saya habis liput ini itu semua ya seperti biasa menjalankan tugas. Nah, saya pulang jam 6 saya udah pulang. Terus saya duduk di rumah habis maghrib, saya keluar lagi duduk dekat di bakso. Saya sholat. Nah, habis sholat saya ada banyak teman. Jam 9 saya panggil ke rumah untuk kusuk badat jam 9 pada saat itu. Nah, jam 10 saya tidur. Nah, jam 10 tidak ada aktivitas, kita tidur. Nah, ketahuannya kami begitu gimana ya, seperti terpukau, tidak sadarkan diri. Kami tidur di kamar pertama itu, kita kosong memang kan. Kamar pertama ada garasi mobil di depannya. Nah, kita tidur di kamar yang kedua. Nah,
api sudah begitu menjalar semua bangunan, kita tidak sadarkan diri. Pada saat itu pelapor-pelapor juga sudah habis semua. Artinya sangat terencana ya? Sangat terencana. Kayaknya tuh bensin dicampur garam kayaknya itu. Ya seperti itu. Nah, istri terbangun tiba-tiba, bangun, kok ribut kayak di luar. Nah, dia buka pintu kamar, cerap, dia lihat api sudah mau habis semua bangunan. Keluar. Tapi saya pada saat itu tidak gugup. Saya bilang, ayo kita keluar. Saya keluarkan istri. Bawa anak-anak. Keluar dari pintu belakang, rupanya di sana sudah ramai kali masyarakat menyirami begitu maraknya api pada saat itu. Jadi ketika masyarakat datang membantu itu, Pak Asnawi dan keluarga belum tahu ya? Belum sadarkan diri, kami masih di dalam. Mereka juga marah, kenapa kalian bisa tidur begitu? Api sudah begitu menjalar luar biasa sampai ke belakang, kalian tidak sadarkan diri. Memang kami tidak sadar. Karena terlalu capek tadi ya? Terlalu capek. Nah, begitu keluar istri di belakang, jatuh pingsan. Bawa anak yang paling kecil pada saat itu umur sekitar 3 tahun. Saya masuk lagi, saya bawa anak saya yang dua laki-laki, saya kepit ini. Yang umur 7 tahun sama 4 tahun, saya bawa ke belakang. Saya masuk lagi ke dalam. Ketiga kali saya masuk, HP saya ambil, telepon. Pak Kapolres, rumah saya kebakaran. Baik, kata Kapolres. Pada saat itu Pak Kapolres belum tidur. Siapa Kapolres waktu itu? AKBP Hardeni. Pada saat itu, baik, saya turun langsung, kata dia telepon, ini sudah mobil pemadam sudah datang. Dia bawa terus turun, tidak lama datanglah mobil pemadaman. Nah pada saat itu langsung Pak Kapolres turun ke lapangan. Ya, langsung dia lihat begitu, langsung dia tanya pada saat itu, ini apa kebakaran? Tidak Pak Kapolres. Kenapa? Saya yakin rumah ini dibakar. Kenapa begitu? Ini garasi mobil. Ini sumber api berdasarkan masyarakat lihat serentak Pak Kapolres. Kalau kebakaran itu api tidak pernah serentak. Kenapa? Sekaligus. Nah, saya menduga ini disiram. Ini pasti disiram. Dan terencana gitu ya? Dan terencana memang. Nah, ini pasti disiram. Kamu kok bisa yakin? Iya. Pada saat kejadian, listrik tidak padam di rumah saya Pak Kapolres. Listrik tetap hidup? Hidup tetap. Nah, artinya apa? Kalau misalnya itu ada konslet arus listrik, pasti listrik itu padam. Tidak sampai datang mobil pemadam dari Kutacane sekitar 50 kilo itu, 35 kilo, sampai ke situ kena kabel kena putus, di situ baru padam. Rumah Anda dari Kotacane, ibu kota Aceh Tenggara itu berapa jauh tadi? Sekitar 35 atau 35 km. Artinya ya cukup jauh juga ya. Artinya Anda juga tinggal di daerah pinggiran ya, tidak di kota Kotacane-nya ya. Di pedesaan. Oke, kira-kira setelah dihitung ada berapa kerugian yang Anda alami? Mobil, rumah, kemudian harta benda lain? Kalau saya hitung-hitung ya kerugian negara tuh. Bukan kerugian negara, kerugian Anda? Kerugian saya mobil. Mobil saya pakai itu mobil Honda yang baru saya beli cash itu, tambah dengan rumah ya sekitar 500 juta. 500 juta ya, itu kerugian material. Kalau moral kita nggak bisa bilang. Ya. Nah sejak kejadian itu Anda berapa kali sudah diminta keterangan oleh penyidik katakanlah sebagai korban? Ya kalau pertama saya diminta di BAP di Polsek ya. Di Polsek Lawi Sigala. Kemudian Polres. Terus datang tim lagi Polda. Polda turun. Oh, tim Polda turun. Periksa lagi saya di sana. Enggak juga selesai juga, kurang yakin saya akhirnya diperiksa lagi ketiga kali ke Polres. Di Polres. Artinya sejak kejadian itu sampai hari ini Anda sudah 3 kali. Oh, lebih. Lebih. Semua berapa kali? Mereka ke Banda Aceh ada BAP saya ada 3 atau 4 kali dengan orang-orang yang berbeda. Dengan orang berbeda. Oke. Dalam kasus ini sudah beberapa kali Kasat Reskrim juga berganti. Kapolres juga berganti. Kapolres berganti, Kapolda juga berganti. Ya, kalau kita lihat 3 tahun ya, memasuki hampir 3 tahun, 30 Juli 2021 3 tahun. Anda juga sudah diperiksa tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Iya. Tapi kasus ini masih juga tetap ngendap ya. Saya melihat apa yang menjadi masalah kasus ini kok begitu lama. Kenapa? Berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan fakta, saya lihat kasus ini memang benar-benar dibakar dan terencana. Kenapa? Hasil lab forensik Mabes Polri, laboratorium forensik Mabes Polri
menyatakan rumah ini dibakar. Nah, artinya kalau rumah ini dibakar ada pelaku. Nah, berarti tugas kita siapa pelaku. Nah, buktinya mana? Rumah habis, mobil habis, terus keterangan saksi korban, saksi lain menyatakan mengarah rumah ini memang dibakar. Ya, ini menjadi unik ya, atau menjadi agak muncul tanda tanya besar ya. Pertama, Anda sendiri adalah jurnalis di sebuah media yang boleh kita katakan media terbesar di Aceh. Yang kedua, dari hasil pemantauan kami, kasus Anda juga telah mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi 3 DPR RI. Ya kan, teman-teman dari organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen juga bicara soal ini. Tapi tetap saja kasus ini tidak muncul ke permukaan. Apa ada sosok orang besar di balik si pelaku ini? Kalau saya melihat dalam kasus ini memang ya perlu perbanyak doa lah, semoga ya aparat dapat lebih ya bekerja lebih giat lah. Nah, membuka kebenaran, tabir kebenaran itu wajib dibuka. Kita berharap dalam penegakan hukum ini seperti kita sebagai jurnalis ya sudah begitu lelah ya, perjalanan ini. Bagaimana dengan masyarakat nantinya juga yang ya ini bawah kita lah, yang tidak seperti ini yang punya relasi ya. Kita juga udah jenuh sekali persoalannya. Nah, kita berharap dalam penegakan hukum ini adil. Jangan penegakan hukum ini dia tebang pilih. Nah, kasus-kasus lain kita lihat dengan kecanggihan alat yang dimiliki Polri, saya yakin tidak susah sekali lah mengungkap kasus ini. Hanya perlu kemauan saja. Dan tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Kapolda, Pak Wahyu Widada ini, saya yakin kasus ini tuntas. Ya. Saya percayakan kepada beliau, kasus ini pasti tuntas. Tapi mungkin butuh proses saja. Butuh proses. Anda di organisasi kewartawanan, Anda bergabung di mana? Saya ada bergabung di organisasi PWI. Selama kejadian itu atau sejak kejadian itu sampai hari ini, ada nggak langkah-langkah advokasi yang dilakukan PWI untuk Anda? Saya sudah pernah ketemu langsung sama ketua PWI. PWI Aceh maksudnya? PWI Aceh, Pak Tarmilin. Pada saat itu kita ketemu di sebuah kafe. Dan beliau ketemu pun sempat pada saat itu saya akan mengundurkan diri pada saat itu. Jadi sebagai anggota PWI. Nah, kenapa Anda mundur? Karena itu gimana ya, pada saat itu kekecewaan saya kepada teman-teman jurnalis yang berada pada saat di Aceh Tenggara. Saya minta kepada mereka doronglah, coba ketemu sama kepolisian bagaimana dalam kasus ini supaya serius. Mereka saya lihat tidak bergerak, jadi saya lihat seperti saya bergerak sendiri di sana, jadi saya kecewa. Bukan seperti, kayaknya menurut kami memang Anda bergerak sendiri gitu ya. Ya, tidak ada PWI Aceh misalnya atau PWI Aceh Tenggara membentuk tim advokasi untuk kasus sana. Sampai hari ini belum ada ya. Belum ada ya. Ada. Hanya cuman ya ketemu dengan Wan Tarmilin, mereka bilang mereka ya melakukan pendekatan di semua pihak bagaimana untuk melakukan advokasi terhadap dalam kasus ini. Tapi sampai hari ini saya juga belum tahu bagaimana perkembangan yang sudah mereka lakukan advokasi itu. Ya semoga saja mungkin advokasi yang mereka lakukan itu bisa membantu kepolisian. Karena saya juga berterima kasih ya teman-teman lain, organisasi kewartawan lain yang sudah membantu kita, media-media lainnya sudah ikut membantu kita dalam membuka tabir kasus ini. Kenapa? Saya lihat kasus ini memang terlalu berat. Dan beratnya kenapa? Karena pelakunya mungkin oknum atau apa? Saya berani menduga ini pelakunya oknum sehingga banyak orang yang agak ragu-ragu. Anda tahu soal itu? Saya kalau ini tidak tahu ya. Tidak tahu. Dan Anda memang harus mengatakan jangan tahu. Sebab kalau tahu Anda akan berbahaya. Biar saya yang katakan. Saya menduga pelakunya itu adalah oknum. Tapi ya sudah. Baik. Tadi dari teman-teman profesi, anggota DPR RI dan lain-lain. Dari perusahaan Anda bekerja sendiri, bagaimana advokasinya? Ya, kalau dari perusahaan, alhamdulillah begitu pada saat kejadian. Langsung kita ditarik bagaimana posisi pada situ Pak Nasiruddin pada saat itu, gimana kira-kira aman?
belum bisa ditanya. Kalau kira-kira tidak aman, kau bawa dulu keluarga semua. Selamat keluar dari Aceh keluar Tenggara. dari Aceh Tenggara. Nanti segala biar kami urus. Alhamdulillah pada saat itu pimpinan semua sepakat duduk kan. Asnawi cabut dulu, dibawa Pindahkan dia ke Banda Aceh. ke Banda Aceh. Setelah itu Dengan biaya-biaya mereka siapin. sampai hari ini advokasi kasus itu Sempat memang dalam kasus ini dari Serambi membentuk tim. Yang pada saat itu Bang Yarmen Dinamika, dalam SK Supurdani, dan kuasa hukum pada saat itu Elizar SHMH untuk memberi advokasi ya advokasi kasus ini. Ya, artinya juga ini semua bergerak. Lagi-lagi pertanyaan saya kira kasus Pak Asnawi ini sangat menyita perhatian di Aceh ya. Walaupun sebelumnya juga ada wartawan di teror ya. Malah kami sendiri 2 kali kena granat juga nggak ada yang peduli gitu kan. Ini kita anggap sebuah risiko profesi. Tapi sebaliknya di Jawa, di Medan, begitu wartawan tersentuh, rasanya seperti tersengat tahun gitu. Kenapa kasus Asnawi kesannya kayaknya PWI Pusat juga nggak pernah bicara tuh, Dewan Pers juga kayaknya nggak pernah bicara tuh. Apa karena nggak masuk laporan ke sana atau bagaimana? Tapi sebagai korban saya kira PWI kan nggak mesti Anda melapor kan. Semua pemberitaan TV nasional, media lokal, nasional juga mengangkat kasus ini. Tapi terkesan kok nggak nyampe, hilangnya sampai Tamiang gitu ya. Ya kalau saya melihat memang perlu adanya memang dorongan dari kita sendiri. Memang ya mungkin situasi COVID ya, mungkin Pak Ketua PWI Pusat tidak bisa turun, terus Dewan Pers juga mungkin tidak bisa turun ya. Kita berharap ke depan ya memang Dewan Pers punya perhatian yang khusus lah untuk Aceh, karena berbagai kasus kekerasan yang dialami wartawan, bukan hanya saya, banyak contoh-contoh kasus yang pernah terjadi. Dan ini perlu kita harapkan ke depan Dewan Pers fokuskan perhatian kekerasan terhadap jurnalis di Aceh. Itu kita berharap. Gitu ya. Ya. Jadi tidak terkesan lagi-lagi tebang pilih ya. Ya. Nah, harapan Anda apa ke depan terhadap kasus ini yang memang sampai saat ini masih kabar-kabari kan? Kalau istilahnya kabar-kabur. Saya berharap dalam kasus ini kepada Bapak Kapolda, Jenderal Wahyu Widada, dan Bapak Kapolri, Direktur Sigit, kita yakin dan percaya dengan kecanggihan alat yang dimiliki Polri, pelaku secepatnya bisa ditangkap. Ya. Hanya perlu kemauan. Kenapa Anda begitu yakin dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada bahwa kasus Anda akan terungkap dan dengan alat-alat canggih? Saya melihat latar belakang dari Pak Kapolri juga, dari Baris Krim Mabes Polri, memang orangnya sudah terlatih memang. Tapi apakah 3 tahun? Apakah 3 tahun tidak cukup bagi polisi untuk memetakan siapa pelakunya? Ya mungkin memang perlu keseriusan memang dari Polresnya untuk berkoordinasi di Polda ya. Mungkin dari pihak dari Polresnya saja mungkin ya pada saat itu mungkin personil terbatas atau bagaimana, sehingga dalam kasus ini agak susah diterungkapnya begitu. Atau mungkin memang dalam kasus ini mungkin terlalu berat atau berat di mana? Makanya mungkin ya kalau terlalu berat di Aceh Tenggara ya tarik aja di Polda. Harusnya ditarik ke Polda ya. Nah, sebelum kejadian itu ada nggak Anda tahu misalnya kendaraan si pelaku pakai apa perginya? Apa pakai mobil atau pakai sepeda motor atau pakai sepeda atau dia maraton gitu kan? Ya kalau kita lihat perjalanannya memang pada saat itu ini orang datang naik sepeda motor ya. Naik sepeda motor. Berdasarkan saksi-saksi yang ada di lapangan, dia kelewatan. Dia mencari rumah kita, bertepatan rumah kita itu masuk gang. Ya. Sekitar 200 meter ke dalam dia kelewatan naik sepeda motor. Dia sepeda motor militer dia pakai, kelewatan, trek lagi dia mencari. Nah, ketika dia masuk mencari rumah kita, ini orang cuma sendiri. Satu nggak tahu di mana dia turunkan. Maksudnya tadi nomor polisinya militer?
plat militer, tapi kita nggak tahu plat militer. Tapi bisa aja sekarang kan pemalsuan kan gitu kan. Ya, belum tentu kan kalau plat militer pelakunya oknum militer kan gitu. Iya, karena sekarang semua pun bisa dipalsukan. Bisa Tapi bisa juga benar kan gitu kan. Ya, terus gimana? Nah, yang orang tamu tidak dikenal ini dengan rambut cepak, ya. Rambut cepat juga. Rambut cepak. Ya sekarang kan gaya orang suka pakai rambut cepak. Ya, gitu, seperti saya misalnya pendek gitu. Cepak. Kita pikir siapa dia rupanya hanya kerandangan kali. Nah, dia kelilingi rumah tuh, dia kelilingi kan. Nah, dia kelilingi. Anak saya yang paling kecil keluar. Langsung istri buka pintu. Assalamualaikum, salam. Ada Pak Asnawi? Oh, sempat dia tanya sama anak. Sama yang istri. Sama istri. Sama anak dia tanya ada bapak. Oh, karena anak kecil enggak. si oknum yang berciri-ciri rambut cepat tadi. Cepak tadi dia tanya. Ada apa Pak? Kata istri kan. Ada Pak Asnawi. Pak Asnawi lagi di luar kota. Mungkin hari Senin kembali. Bapak dari mana? Saya dari Kota Cane kata dia. Iya dari kota. Oh kenapa Bapak mencari tidak langsung menelepon? Enggak ada nomor, minta nomornya. Istri kasih nomor. Jadi istri nengok gini kan. Kenapa? Kata dia. Enggak, kamu nengok sepeda motor saya ya, kata dia. Saya parkir sana tadi karena kelewatan gitu kan. Dia parkir di sini rumah kita. Di sini seberang jalan sini ada pohon mangga. Jadi artinya istri ikut menyaksikan sendiri bahwa ada seseorang datang berambut cepak, badan tegap, menggunakan sepeda motor yang diduga berplat salah satu institusi militer. Iya. Bertemu dengan istri lihat langsung ya. Istri lihat langsung. Terus? Nah langsung dia pergi. Dia langsung pergi. Ya tidak lama kejadian itu hari Minggu ya. Hari Minggu dia pada saat itu. Hari Minggu dia datang. 2 hari sebelum kejadian sudah terjadi. Iya. Nah sekarang pasca kejadian itu saya mendengar istri dan anak-anak sangat trauma ya. Iya. Traumanya seperti apa anak-anak misalnya? Ya mereka belum pulih trauma. Rasa ketakutan begitu melihat ada api gitu. Langsung dia shock gitu. Kenapa? Karena kita pada saat itu keluar dari kobaran api. Oh. Istri Pak Asnawi berasal dari mana? Asli dia Aceh Besar. Aceh Besar. Satu istri. Ya, enggak ada rencana 2 ya. Cukup satu. Anak berapa? 3 ya. Jadi istri juga sangat trauma ya? Sangat trauma istri. Dan istri juga berharap dengan Pak Kapolda inilah dia sering berbicara sama kita kan kasus ini bagaimana supaya secepatnya selesai ditangkap. Andai kata kasus ini terus berlarut, apa langkah selanjutnya dari Pak Asnawi? Ke anggota DPR RI sudah, DPD sudah, diperiksa sudah. Aksi dari teman-teman, aksi solidaritas teman-teman juga ada, demo beberapa kali di Polda gitu kan, yang selalu bersuara Aliansi Jurnalis Independen. Terakhir Forum Jurnalis Aceh juga bicara soal Pak Asnawi, ya kan? Ini sudah berbagai macam cara Pak Asnawi lakukan. Kalau kasus ini masih terus berlarut seperti apa? Mungkin kalau bagi saya ya, mungkin terlalu berharap dengan manusia mungkin ya. Ya. Kita harus berharap pada Allah. Siapa pelakunya ya? Allah nanti bukakan. Yang akan menghukum itu. Ya menghukum ya. Siapa yang berbuat ya pasti itu aja. Serah kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan doa. Ya. Rumah Pak Asnawi sana masih seperti biasa atau sudah dibangun? Ya rumah udah saya rehab sedikit. Sebenarnya rumah ini kalau misalnya tidak direhab, ya agak mencekam gitu. Saya rehab dan dia memang harus. Ya seperti ini ya, ininya ya. Dan dia harus memang dibongkar habis, hancurkan, dibangun baru. Dibangun baru. Udah dibangun ya? Udah dibangun. Karena orang tua trauma sekali asal ke rumah melihat itu. Makanya orang tua siapa? Orang tua saya. Di mana? Di Aceh Tenggara? Di Aceh Tenggara. Asal melihat rumah dia menangis. Kenapa dia teringat begitu kejamnya orang melakukan itu kepada anaknya. Ini di kampung ya. Kalau seperti Pak Asnawi bilang tadi, kalau tidak dibangun berarti akan tumbuh semak belukar. Iya. Ya, apalagi di Aceh Tenggara. Angkernya akan nampak jadi kayak huka-huka situ ya. Tapi mobil sudah dalam waktu dekat nih mungkin diangkat oleh kepolisian ya. Oh, mobil masih di situ kerangkanya? Masih kerangka di situ. Oh, belum dipindahin ya? Belum. Tapi Pak Asnawi sekarang udah beli mobil baru ya? Ya untuk operasional ya, nggak masalah ya. Jadi artinya sejauh ini Pak Asnawi masih berharap agar kasus ini terungkap. Andai kata misalnya kasus ini terungkap, pelakunya ditemukan, lalu ada para pihak yang ingin berdamai, gimana sikap Pak Asnawi?
Ya, kalau sikap saya mungkin saya salah, terlalu mengambil resiko sebagai tugas jurnalis ya. Kalau orang beretika baik, namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Ya kita terbuka pintu perdamaian. Ya, perdamaian terbuka ya. Jadi nggak mesti ngotot harus dihukum ya. Tidak mesti. Iya. Ya, kita bumi namanya, kita tinggal di bumi sepakat sekedap. Segala sesuatu pakat, selesai masalah. Selesai masalah. Baik Pak Asnawi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan perbincangan ini mampu membuka pintu hati dan pintu mata para pejabat aparat penanggung jawab bidang hukum di Aceh ini. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Asnawi, seorang wartawan harian Islam di Indonesia yang mengalami tindak kekerasan berupa pembakaran rumah dan kendaraan serta ancaman psikologi yang dialami bersama istri dan anak-anak. 30 Juli 2001 mendatang, peristiwa ini genap 3 tahun. Namun tanda-tanda untuk pengungkapan siapa aktor dan pelaku utama di balik peristiwa yang merugikan lahir dan batin ini belum juga memberikan sinyal. Asnawi sendiri mengaku tidak akan dendam, masih memberi maaf andai kata para pelaku dengan jantan, dengan berani mengakui kesalahannya. Inilah yang diharapkan oleh Asnawi sebenarnya, bahwa peristiwa ini dapat terungkap. Asnawi bisa jadi tidak marah, tidak dendam, tapi masih sulit melupakan peristiwa yang hingga kini masih membekas pada dirinya, terutama dari istri dan anak-anaknya. Harapan hanya satu, mudah-mudahan kerja aparat penegak hukum, khususnya jajaran kepolisian daerah atau Polda Aceh, kasus ini cepat terungkap. Inilah harapan Asnawi. Terima kasih sekali lagi Pak Asnawi atas kehadirannya. Ya, makasih. Kami terus dukung, doa dan mudah-mudahan ini akan menjadi terang menerang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.